الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Melanjutkan bacaan yang minggu lalu ya, masih al-awqat allati tuhramu fiha shalah, waktu-waktu yang dilarang di dalamnya salat. Sudah kita bahas bahwasanya ada 5 waktu yang dilarang bagi seorang untuk mengerjakan salat. Dan telah kita bahas bahwasanya bukan seluruh salat. Yang dilarang hanya 2 macam jenis salat saja. Yang pertama, salat sunnah dzatu sabab mutaakhir, salat sunnah yang sebabnya terbelakang. Salat dulu baru sebab. Yang ada berapa salat? Ada 6 salat. Yang pertama salat sunnatul ihram, salat sunnatul safar, salat sunnatul istikharah, salat sunnatul hajah, salat sunnatul khuruj minal manzil, kemudian salat sunnatul qatal. Yang kedua yang dilarang di 5 waktu itu adalah yang kedua macam salatnya salat sunnah mutlaqah, salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Jadi selain 2 macam salat itu boleh kita mengerjakannya di waktu yang 5. Yang minggu lalu kita bahas, yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua dari mulai terbit matahari sampai menaik matahari seukuran 1 tombak, yaitu berlalunya waktu dari terbit matahari kurang lebih 16 menit. Yang ketiga yang dilarang waktu istiwa, sesaat sebelum masuk zuhur. Yang keempat yaitu setelah mengerjakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima minal isfirar, dari menguningnya matahari di ufuk barat ilal ghurub, sampai tenggelam matahari. Nah ini 5 waktu sholat yang dilarang untuk kita sholat. Tapi ingat, bukan semua sholat, hanya 2 macam saja. Ingatin tuh, dzatu sabab mutaakhir yang ada 6 salat tadi, kemudian salat sunnah mutlaqah. Kita lanjutkan, wala yahrumu qada'us salati fardhan aw naflan. Wala yahrumu, dan tidak haram, artinya boleh. Tidak haram qada'us salati, mengqadha salat, fardhan aw naflan, baik salat wajib maupun salat sunnah. Fi hadhil awqat al-khamsah, di waktu-waktu yang 5 ini. Jadi nggak apa-apa tuh kalau salatnya salat wajib ya, atau salat sunnah yang selain 2 macam salat yang tadi, baik salat wajibnya adaan maupun qadha'an, atau salat sunnahnya yang selain 2 adaan maupun qadha'an, enggak apa-apa dikerjakan di waktu yang 5 tadi. Contohnya misalnya mengerjakan salat jenazah habis salat asar, boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena bukan 2 macam salat itu. Atau misalnya orang belum salat qobliyatul asri, udah sholat asar baru mengerjakan sholat sunnah qobliyatul asri, boleh gak? Boleh, secara hukum adalah boleh. Atau misalnya orang belum mengerjakan qobliyatul subuh, udah masuk sholat subuh, udah masuk mengerjakan sholat subuh,
Setelah sholat subuh baru mengerjakan qobliyatus subuh. Boleh gak? Secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih boleh. Kita bicara boleh tidak bolehnya. Boleh. Fuqaha ahli fikih mengatakan boleh. Ya. Meskipun demikian, tapi salaf kita nggak mengerjakan. Ingat tak? Salaf kita tidak mengerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, bahwasanya salafun saleh nggak mengerjakan sholat di waktu-waktu yang dilarang tadi. Meskipun bukan dua macam sholat yang dilarang secara khusus. Ya. Nah, ini kenapa mereka nggak mengerjakan? Biar lebih selamat aja begitu. Sampai keluar waktunya baru mengerjakan. Contohnya begini. Misalnya seorang di antara mereka belum sempat mengerjakan qobliyatus subuh. Masuk ke musholah masjid udah lagi sholat subuh. Kan sayang dia, nggak mengerjakan qobliyatus subuh. Yang kata Rasulullah, rakaat subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subhi sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh sayang. Nah, mereka salafun saleh meskipun fuqaha mengatakan habis sholat subuh ente mengerjakan qobliyatus subuh nggak apa-apa secara hukum. Ya, tapi mereka nggak mengerjakan. Ya, mengakhirkan sampai waktu larangan keluar. Sampai waktu larangan keluar. Udah matahari terbit terus naik seukuran tombak. Nah, jam 7 atau setengah 7 baru mereka mengerjakan. Usolli rakaatin qobliyatus subhi qadhaan lillahi ta'ala, secara qadhaan. Begitu. Sama juga qobliyatul asri, kalau nggak sempat mengerjakan, mereka nggak mengerjakan habis sholat asar sampai keluar waktu yang diharamkan, udah masuk maghrib berarti. Ya, mereka mengerjakannya qadha. Jadi boleh. Jadi bukan hanya sholat wajib aja yang boleh diqadha, sholat sunnah pun. Cuman catatan, sholat sunnah ya yang boleh diqadha, sholat sunnah dzatu waqtin yang memiliki waktu. Yang memiliki waktu, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, boleh. Ya, boleh diqadha. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nanti kemarin misalnya belum sholat Idul Adha nih, sekarang mau qadha enggak apa-apa. Ya, usolli rak'atain li'idul adha qadhaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mengatakan qadhaan juga hukumnya adalah sunnah. Cuma jangan khutbah di situ tuh ya. Bingung jadinya entar. Jadi wala yahrum, tidak haram qadha'us salati, mengqadha salat fardhan aw naflan. Salat wajib ataupun sunnah fi hadhil awqat al-khamsah, di waktu-waktu yang 5 ini. Wa kadzalika, dan begitu juga tidak haram. Wa kadzalika maknanya dan begitu juga artinya tidak haram. An-nafilatu salat sunnah dzatu sabab al-mutaqaddim. Salat sunnah yang sebabnya mendahului. Sebab dulu baru sholat itu nggak apa-apa. Seperti apa? Kasunnatil wudu, seperti sholat tahiyatu sunnah daripada wudu. Sholat sunnah ba'dal wudu. Kapan sih orang sunnah disunnahkan baginya mengerjakan sholat sunnah wudu? Setelah dia berwudu. Habis wudu baru disunnahkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Yang mana sebabnya dulu? Sebabnya mutaqaddim, sebabnya dulu yaitu wudu, baru sunnah salat. Enggak apa-apa. Wa tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid juga enggak apa-apa. Ente masuk dalam masjid. Ya. Ini tahiyatul masjid salat sunnah yang sebabnya mendahulukan. Kapan orang sunnah mengerjakan salat tahiyatul masjid? Nah, sebabnya dia masuk masjid. Pas dia masuk masjid baru disunnahkan tahiyatul masjid. Ini sholat sunnah yang sebabnya mendahulukan. Sebab dulu baru sholat. Nah, ini nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang di waktu 5 itu, yang minggu kemarin udah kita bahas panjang lebar, itu sholat sunnah dzatu sabab mutaakhir yang sebabnya terbelakang. Sholat dulu baru sebab. Yang ada 6 tuh. Ya. Awil mubarin, atau sholat sunnah yang sebabnya berbarengan. Sholat sama sebabnya berbarengan juga nggak apa-apa.
Ya, seperti apa? Ka salatil khusuf wal kusuf. Seperti salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Salat gerhana bulan, gerhana matahari termasuk salat sunnah yang sebab dan salatnya berbarengan. Salat dan sebabnya ya kapan orang sunnah mengerjakan salat gerhana matahari? Sebabnya ada gerhana matahari. Kapan gerhana bulan? Sebabnya ada gerhana. Jadi salat sama sebabnya berbarengan. Illa kecuali berarti dilarang ini. Idza qasada, apabila dia bermaksud iqa'as salati, melakukan salat itu fil waqtil muharram, di waktu yang diharamkan, fatahrum, maka hukum salatnya haram. Maka hukum salatnya haram. Jadi begini. Kan tadi apa? Tahiyatul masjid sebabnya mendahulukan. Berarti nggak apa-apa kita mengerjakan habis sholat asar, kan begitu ya? Nggak apa-apa. Kecuali kalau ente bermaksud mengerjakannya di waktu yang diharamkan. Habis sholat asar mau masuk gitu. Ane mau sholat tahiyatul masjid karena habis waktu sholat asar kan habis mengerjakan sholat asar waktu yang diharamkan tuh. Sengaja ada mengerjakan di waktu yang diharamkan. Nah kalau maksudnya begitu nggak boleh, tapi jarang gambarannya. Sangat jarang sekali. Jadi kesimpulan yang kita bahas, antum mesti ingetin ya. Jadi ada 5 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ingat, cuma bukan semua sholat, hanya 2 macam aja. Ingat itu. Yang salah paham, hanya 2 macam sholat. Yang pertama sholat sunnah zatus sabab mutaakhir. Apa sih sholat sunnah yang sebabnya terbelakang? Artinya apa? Sholat dulu baru sebab. Ada berapa sholat tuh? Ada 6, ingetin. Jangan lupa tuh ada 6. Yang pertama sholat sunnatul ihram, sholat sunnatul safar, sholat sunnatul hajah, sholat sunnatul istikharah, kemudian khuruj minal manzil, sholat sunnah keluar dari rumah, dan sholat sunnah khatal. Contohnya misalnya sholat sunnah safar. Ente mau safar, orang yang mau musafir sunnah baginya mengerjakan 2 rakaat. Namanya sholat sunnah safar. Sebelum berangkat masuk masjid dulu atau mushola, atau di rumah nggak apa-apa. Sebelum berangkat usolli rakaatin sunnat safar, atau boleh usolli sunnat safar rakaatin lillahi ta'ala Allah. Habis sholat salam baru berangkat. Sholat dulu baru sebabnya apa? Berangkat safar. Nah, sebab dulu baru sholat. Namanya zatus sabab mutaakhir, sebabnya terbelakang. Sholat dulu baru sebab. Ini yang nggak boleh dikerjakan di waktu yang lima. Yang kedua yang nggak boleh sholat sunnah mutlaga. Apa sholat sunnah mutlaga? Yang tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu. La yataghayyadu biwaqtin wala sabab, yang tidak terikat dengan sebab, juga tidak terikat dengan waktu. Kapanpun boleh mengerjakan. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, kecuali waktu yang lima. Ya, kecuali waktu yang. Ulama bilang termasuk sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah tasbih itu. Sholat sunnah tasbih itu sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlaqah. Jadi kalau antum pengen mengerjakan sholat sunnah tasbih, jangan mengerjakannya habis subuh, jangan mengerjakannya habis sholat karena termasuk sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah tasbih tahu tuh? Sholat ini kita amalin walaupun hanya setahun sekali, walaupun hanya seumur hidup sekali. Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas untuk mengerjakan sholat sunnah tasbih. Kata Nabi, kalau bisa tiap hari. Kalau bisa kalau nggak bisa kata Rasulullah seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau masih nggak bisa juga kata Nabi seumur hidup sekali. Sholat sunnah tasbih, saking besar pahalanya ini, ganjaran yang luar biasa, pengampunan dosa-dosa kita.
dalam sholat kita membaca tasbih sebanyak 300 kali. Betul? Sebanyak 300 kali. Jadi 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat sah. Setiap 1 rakaat baca 75 tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca al-baqiyatus salihat namanya. Jadi setiap 1 rakaat berapa kali? 75 tasbih. Bagaimana caranya? Nah, dalam kitab An-Nasaih Hadiniyah ada 2 cara disebutin. Cara yang pertama, habis takbiratul ihram, setelah membaca doaul iftitah, sebelum membaca Fatihah, baca tasbih sebanyak 15 kali. Sebelum baca Fatihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa subhanallah, 15 kali. Habis itu baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surah. Habis baca surah, ruku. Ruku, baca zikir ruku. Habis baca zikir ruku, baca tasbih 10 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Baca doanya, baca tasbih 10 kali. Sujud yang pertama, baca tasbih 10. Duduk di antara 2 sujud 10. Duduk yang kedua 10. Bangkit lagi rakaat kedua. Sama dilakukan seperti rakaat yang pertama. Jadi setiap 1 rakaat 75 tasbih. Coba kita hitung. Sebelum Fatihah 15. Ruku 15, 10. Berapa itu? 25. I'tidal 10. 35. Sujud 10. Satu pertama kali 45. Sujud yang kedua 55. Sujud yang duduk di antara 2 sujud. Kok 65 baru ya? Kurang berarti ya? Duduk antara 2 sujud belum? Duduk di antara 2, afwan ya. Ada kesalahan dikit tadi. Ya. Jadi begini, setelah membaca surah, sebelum ruku baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Enggak ya? Sebelum ruku, habis baca surah, sebelum ruku tasbih lagi baca. Subhanallah, alhamdulillah, sebanyak 10 kali. Itu. Kemudian itu cara yang pertama. Di rakaat kedua sama begitu, salam. Kemudian rakaat lagi 2 kali sama seperti itu. Yang kedua caranya persis sama. Setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah baca tasbih juga sebanyak 15 kali. Cuma bedanya habis surah enggak baca tasbih 10. Dipindahin kemana? Dipindahinnya sebelum membaca tasyahud. Atau kalau rakaat pertama sebelum bangkit untuk rakaat kedua. Jadi habis sujud yang pertama, habis sujud yang kedua, di rakaat yang pertama sebelum bangkit duduk dulu. Baca tasbih sebanyak 10 kali. Kalau di rakaat yang kedua, sebelum membaca tasyahud, baca tasbih dulu 10. Baru baca tasyahud. Jadi dipindahin aja tuh. Yang 10 setelah surah enggak dibaca, dipindahinnya, dibacanya apa? Ketika membaca tasyahud. Baca dulu tasbih 10 baru tasyahud. Kalau di rakaat pertama pengen naik ke rakaat kedua, setelah sujud yang kedua duduk dulu, baca tasbih 10 baru naik. Jadi dipindahin aja begitu. Itu tata cara dalam melaksanakan sholat sunnah tasbih. Dan ingat, termasuk sholat sunnah mutlaqah. Artinya apa? Artinya nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5 tadi. Kemudian kita berbicara sekarang hukmus sholati waqta khutbatil jumu'ati. Hukum salat waktu khutbah Jumat. Ini nih. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbari, apabila khatib telah menaik ke atas mimbar, khatib ke atas mimbar. Harumatus salatu bil ijma', haram hukumnya salat bil ijma', sepakat para ulama. Jadi nggak boleh kalau khatib sudah naik ke atas mimbar udah nggak boleh mengerjakan sholat. Siapa sih yang nggak boleh? Orang yang wajib baginya Jumat. Ingat tuh, yang nggak boleh orang yang wajib baginya
Kalau yang nggak wajib Jumat boleh, perempuan misalnya. Iyalah, atau lagi khutbah dia sholat di rumah, sholat zuhur nggak jadi masalah. Yang nggak boleh orang yang wajib baginya Jumat. Harumat as-salatu, haram salat bil ijma' sepakat para ulama. Ayyan kana salat apa saja. Ayyan kana salat apa saja. Walau kanat qadaan, meskipun ada salatnya itu adalah salat qada 'alal fur, yang diqadha secara langsung. Meskipun begitu. Ya, meskipun begitu. Jadi nggak boleh sholat apa saja meskipun sholat qadha, dan meskipun qadhanya wajib diqadha secara langsung. Ini balik lagi nih. Ada hutang sholat yang wajib dibayar secara langsung, boleh ada yang dibayar tidak secara langsung. Kapan sholat yang wajib diqadha secara langsung? Orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Malas ente itu. Misalnya kita malas, ada seorang malas misalnya, ya, tidur jam 1 belum sholat duhur, tahu, bangun-bangun jam 4. Ini gak uzur namanya, tidurnya tidak uzur, dosa dia. Artinya apa? Mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa ada uzur. Yang pertama hukumnya berdosa, wajib mengqadha secara langsung. Paham tuh? Wajib mengqadha secara. Artinya apa? Nggak boleh baginya melakukan satu kesibukan apapun kecuali dari sebab-sebab sholat atau perkara sholat. Wudu langsung wajib. Wudu langsung sholat. Usalli fardhu dhahri qadha'an. Ini orang yang wajib mengqadha secara langsung. Kalau mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa uzur. Nah, gambaran di sini, khotib sudah naik ke atas mimbar dan dia orang yang wajib Jumat. Meskipun sholat apa aja nggak boleh baginya. Meskipun sholat qadha yang wajib diqadha secara langsung. Gambarannya gimana begini? Dia ninggalkan sholat subuh. Tahu sholat subuh? Belum dibayar sama dia. Ini kan meninggalkannya sengaja tanpa uzur, wajib dibayar secara langsung. Belum dibayar terus, padahal langsung wajib. Pas khatib udah naik di atas mimbar, boleh gak dikerjain? Nggak boleh. Meskipun sholat subuhnya hutangnya dia wajib dibayar secara langsung. Itu maksudnya, paham tuh? Jadi nggak boleh tuh, sholat apa aja nggak boleh. Illa kecuali, ya ingat, kecuali hanya satu sholat. Illa sunnata tahiyyatil masjid, kecuali sholat sunnah tahiyyatul masjid. Nggak apa-apa. Tapi ingat, wa yajibu takhfifuha, wajib ia meringankan sholatnya. Allah wa alla yazida fiha, dan tidak dia lebih fiha dalam salat itu an rak'atin, enggak lebih dari 2 rakaat. Jadi pengecualian tuh, khatib lagi naik ke atas mimbar, semua salat udah enggak boleh. Yang boleh cuma satu doang, yaitu salat tahiyatul masjid, dan wajib baginya meringankan salatnya. Artinya apa? Enggak boleh berlama-lama. Bahkan ada pendapat arti ringan, yahtasiru alal wajibat, ia hanya meringkas membaca yang wajib-wajibnya saja. Paham ya? Yang wajib-wajibnya saja, kemudian salah. Jadi orang misalnya telat, khatib udah naik ke atas mimbar, pendapat ulama walaupun belum memulai khutbah. Kalau sudah mulai, dia masuk dalam masjid Al-Ikhlas. Ya, nggak boleh sholat apa saja, kecuali sholat tahiyatul. Wah, aneh belum sholat qabliyatul Jum'ah nih, kan sunnah tuh. Belum sholat qabliyatul. Usalli qabliyatul Jum'ah rak'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nggak boleh, haram hukumnya. Yang tahu sholatnya nggak sah dan dosa. Yang nggak tahu sholatnya nggak sah dan tidak bersah. Nggak sah sholat itu. Sholatnya nggak sah, haram hukumnya. Ya.
kecuali salat tahiyatul masjid dan ia menggandengkan dengan salat yang lain. Caranya begini. Misalnya ente masuk dalam masjid, khatib sudah naik ke atas mimbar. Kan sayang belum mengerjakan qabliyatul jum'ah, betul? Masuk dalam masjid. Diniatkan sekaligus usolli sunnat tahiyatul masjid wa qabliyatul jum'ah rak'atain lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh. Digabung. Kalau dipisah hanya qabliyatul jum'ah saja hukumnya enggak boleh. Yang boleh hanya tahiyatul masjid saja, dan tahiyatul masjid digabungkan dengan qabliyatul jum'ah yang lainnya, itu hukumnya boleh baru di situ. Dan ingat, wajib meringankan sholatnya. Nggak boleh lama-lama tuh. Ini lama, anak kita lihat banyak orang itu ya. Tutup aja lama. Ini salah, nggak belajar berarti itu. Dicepatkan takhfifuha, yajibu takhfifuha. Wajib takhfifuha, meringankannya. Dan nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Wallahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan?